warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Romani, kali ini kita kembali dalam podcast PKRS. Ya, kembali lagi sama saya Tolep. Saya Yanto. Kembali lagi Mas, kemarin gitu saya. Pengen ya. Ini Mas Yanto. Ya. Mas Tolep. Ini tuh materi ini kayak kemarin dah ini. Yang ibu-ibu itu. Iya. Ya, enggak, ini beda nih. Sekarang kita lagi sama narasumber. Ini kita datangkan langsung dari Timur Tengah ini. Wah. Dari Timur Tengah. Habib. Wah, namanya. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam Beb. Assalamualaikum Habib. Buat bertemu Habib. Baik, mungkin Pak Dokter ini bisa menjelaskan perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mas Tolip, Mas Yanto. Saya Dr. Rifki Habib Amperawan, dokter umum di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Mantap sekali. Asli dari mana, Dok? Saya asli dari Jordania. Masya Allah. Ini yang ngerakit kemarin ini dulu. Ini orangnya ini. Regi Mas. Nyaman. Yoman. Keliru Mas. Oke, terima kasih ya Dokter Habib sudah berkenan menghadiri acara podcast ini. Ini sesuatu yang luar biasa ini Mas Bobi. Kacang Arabnya nggak ada, Mas. Ini ada, tapi dari plastik. Ya. Foto di sini palsu. Oke, kembali ke materi ini. Ini mau bahas apa? Ini kemarin saya dapat tema itu tentang meningitis, Dok. Oke. Meningitis kan mening artinya arti, tis itu atis. Dingin. Ya, jadi dingin yang berarti. Iya. Meningitis. Mening itu diam, tis itu dingin. Berarti cool banget itu loh. Cool banget ya. Ben dijelaskan sama ahlinya Ya, lah. meningitis, Dok, ini kan seliweran nih. Meningitis kenapa ini meningitis itu sebenarnya apa sih, Dok, meningitis ini, Dok? Oke, seliwerannya di mana, Mas? Ya di status di Instagram itu kan lagi rame nih meningitis, tentang meningitis. Ini apa Oke, sih? ya meningitis. Batuk apa-apa Ya, gitu. siap. Jadi meningitis itu kenapa kok sekarang ramai, karena mungkin lagi musim haji juga. Nah, musim haji biasanya orang setelah haji itu ramai juga umroh. Nah, di mana meningitis itu dia banyak endemisnya di Jazirah Arab, di tempat asal saya, Jordania. Gitu. Terus dari tempat umroh Madinah, Mekah itu juga endemik dari meningitis. Jadi meningitis itu peradangan yang ada di selaput otak dan juga sumsum tulang belakang. Udah kok ngeri banget tuh, Le. Peradangan nih untu, lo enteng ya. Oh, tak bos. Prosesornya kena. Nah, tapi kalau Mas Yanto ini nggak bisa kena meningitis. Gak punya otak. Iya. Aku sudah tahu nih direknya kemana ya ini kan. Oke. Jadi dampak dari peradangan otak itu sendiri kayak gimana sih, Dok, kalau dampaknya secara fisik ke? Jadi memang kalau kita tahu ya, otak kalau tadi Mas Yanto bilang kan prosesor. Prosesornya dari dalam tubuh semua itu berawal dari otak. Nah, kalau selaputnya aja terinfeksi ya berarti secara prosesor sudah terganggu secara sistem keseluruhan. Dimana kalau khasnya itu meningitis sering nyeri kepala, itu pasti karena letaknya Pusing, di otaknya. Nyeri kepala, pusing itu yang sering dan rasanya pusingnya sangat hebat. Gitu. Jadi pusing banget terus sampai muntahnya yang proyektil keluar banyak gitu. Peluru. Santet. Muntahnya banyak banget. Terus yang khasnya itu ada namanya kaku kuduk. Apa itu, Dok? Kaku kuduk itu sebelah mana? Kuduk. Kodok. Sing pakai telur sama kering itu sarapan. Apa? Sorry Raja Muda, sorry. Maaf loh. Aku orang direct joki Rono soalnya. Aku tak minum sarapan dong. Oke. Bulu kuduk mana bulu kuduk? Sini. Nah, berarti kalau kaku kuduk bawahnya. nah berarti situ kaku rasanya. Nah, di situ kaku bukan kolesterol loh ya. Jadi buat ngumbu tuh nggak bisa. Jadi ini benar-benar kaku. Jadi kalau ada orang yang demam, nyeri kepala, sininya kenceng dan bisa nekuk, itu khasnya dari meningitis. Tapi apa itu nggak mirip kayak hipertensi kan kadang ya gitu, Dok? Ya, hipertensi, kolesterol itu ya. Kalau itu kenceng sih Mas, bukan kaku. Kenceng ditekuk masih bisa. Kalau kaku itu benar-benar nggak bisa ditekuk. Batman itu berarti meningitis. Sampean iki to bar badminton to.
Ini kan rasa apa-apa kae. Jangan sampean iki gejala iki. Jangan ada. Oke. Salah bantal gitu. Ada demam juga, Dok? Ada demam. Namanya peradangan pasti ada demam. Demam, muntah, pusing hebat, kaku duduk. Ya, itu khasnya di situ. Kalau itu terjadi bersamaan atau gimana, Dok? Iya, dia bisa bertahap dari demam dulu, nyeri kepala, terus udah sampai kaku kuduk, berarti dia sudah positif itu dia kena meningitis. Ini kan aku nggak pernah tahu nih orang yang meningitis seperti apa ini, Dok. Benar-benar dia sampai kaku nggak bisa ditekuk atau? Betul, benar-benar kayak kayu di sini kayak ada kayunya gitu toh. Dia benar-benar bisa ditekuk lehernya. Itu kaku, benar-benar kaku banget lehernya. Kayak kejam ya, Dok? Enggak. Beda ya? Orangnya sadar bisa, tapi nggak bisa dikaku, nggak bisa itu. Bener Batman kuwi berarti. Batman. Kemarin kan aku lihat di sosial media tentang meningitis ini. Iya. Koncoku kuwi gitu tak kirain itu Mas penyakit itu, sebenarnya step sebenarnya. Kan lucu ya. Oke. Saya nggak suka bercanda kayak gitu. Oke, selanjutnya Dok. Nah, ini kan endemiknya di Arab ya? Ya betul. Kalau di Indonesia Dok, gimana Dok? Oke, kalau di Indonesia meningitis yang sering itu karena virus. Jadi meningitis itu penyebabnya dia banyak, bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena parasit yang lain. Nah, kalau yang di Indonesia itu yang karena kasusnya juga nggak begitu banyak ya, biasanya karena virus. Nah, kenapa kalau orang yang umroh, haji harus divaksin? Karena di sana bakteri meningitis itu endemik di daerah sana, itu Arab sana. Banyak berarti ada di sana. Banyak. Afrika, Arab itu banyak. Punya teman dari Afrika, Mas? Ada. Itu teman saya itu. Itu teman saya itu. Oke, meningitis yang ini Dok. Range-nya di usia berapa sih Dok bisa kena meningitis sendiri itu? Di segala usia. Segala usia. Segala usia dari anak-anak sampai lanjut usia bisa kena semua. Lulus sensor berarti. Segala usia. Semua umur. Semua umur bisa kena. Bisa. Balita pun bahkan Bisa. Ya, bisa. Karena kalau vaksinnya sendiri itu mulai umur 9 bulan sudah bisa divaksin. Karena memang nyerangnya dari anak-anak bayi itu sudah bisa terserang. Tapi endemisnya hanya di daerah Timur Tengah untuk sementara ini ya. Makanya orang-orang yang akan bepergian ke sana diwajibkan vaksin. Dan itu menular. Menular. Betul. Untuk penularannya sendiri Dok, itu apa sama kayak kalau kita kenal COVID kan? COVID itu kan penularan lewat udara, gitu, lewat bersin itu bisa. Kalau meningitis apa bisa seperti itu? Meningitis lewatnya droplet, Mas. Droplet itu cairan yang ada di mulut, nafas juga bisa gitu. Jadi air liur atau kalau pas lagi batuk, bersin. Nah kalau orang yang membawa meningitis itu dia bisa menularkan sama kayak COVID ya. Bisa ya. Berarti kena ludah itu bisa ya Dok ya? Kan sering kita lihat yang orang bersinnya kencang. Kaget ya. Tak kirain bersih. Itu berarti berpotensi ya. Berpotensi, betul. Droplet namanya Mas. Droplet. Berarti droplet. Droplet itu ada bahasa Jawanya. Itu bacin. Saya kayak gitu. Tapi penyakit ini udah lama apa baru-baru aja sih Dok? Udah lama Mas, sudah zaman Diponegoro kayaknya udah muncul kayaknya penyakit ini. Berapa masih? 1800? Mungkin 1900. Itu kepeannya dibaca aja. Oke. Aja berapa bodoh. Gini loh Mas, ini kan podcast ya, kita kesehatan, cobalah. Tulisannya kok. Ini pertanyaan, begitu loh. Dari 1800 Iya, 1800-an itu sudah ada. temukan. Tapi menjadi endemik sendiri di Timur Tengah Dok? Sekitar 1887 tak bantu ya Dok ya. Ini udah ada. Berarti dari dulu memang udah jadi Ya, endemik dan belum ada kayak solusi yang kayak COVID ini kan udah bisa reda ini Dok. Oke, dikat aja ya. Dikat aja ya. Sing yakin kan pakai masker. Oke. Jadi dari 1800 itu memang sudah menjadi endemi di Timur Tengah Jazirah Arab. Jadi itulah kenapa vaksin meningitis itu di sana diberlakukan ya meningitis itu ya. Betul. Sama kalau kayak di Indonesia itu kayak vaksin-vaksin yang vaksin wajib itu kan wajib anak-anak itu ya, polio, vaksin. Ya. Tapi kalau tanpa vaksin nih, bisa nggak diobati dengan obat-obatan nih?
Jadi vaksin itu kan kita fungsinya untuk mencegah ya Mas ya. Nah kalau kita ada istilah sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah gitu. Jadi kalau diobati ya insya Allah bisa. Cuman ini masuk mau ketularan dulu baru. Ini upaya preventifnya. Betul, gitu ya. Iya. Gitu. Oke, jadi memang tapi juga ngeri juga ya dok, selaput otak ya yang diserang otak, orang, yang diserang ya. Otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang dok, ini secara fisik dampaknya juga sama, secara sama. Ya, kenapa dia kaku? Karena sumsum tulang belakangnya itu kan terinfeksi gitu ya. Mengerikan sekali. Ngeri kan ya? Iya. Jadi itulah alasan saya kok kenapa sampai sekarang saya belum haji. Ya satu faktor, bukan faktor utama bos. Enggak sih. Ya memang belum ada sih dok. Ya, itu. Tapi aku takut loh sama penyakit itu loh mas. Tapi itu di apa ya? Antibodi secara alami apa enggak bisa dok? Karena dia infeksi dari luar ya. Jadi kalau antibodi kurang. Jadi memang vaksin itu juga fungsinya mengaktifkan antibodi. Nah, kalau ditambah dengan vaksin, insya Allah antibodinya lebih kuat. Gitu. Oke, ini dok, kan ada isu nih katanya kalau vaksin itu kan kayak dulu yang vaksin kayak ambil contoh dari COVID ya, vaksin COVID itu kan biasanya orang taunya dimasukin virusnya COVID. Nah kalau vaksin meningitis apa ya kita dimasukin virusnya meningitis dok? Dimasukin kodam. Ya kosong. Dimasukin Dompet Yanto kosong. Pikiran Kosong. Oke. Jadi dasarnya dulu ya vaksin itu memang baik itu vaksin yang untuk virus atau bakteri, dia memang yang dilemahkan. Oke. Nah, jadi tubuh itu kita sebenarnya punya antibodi alami yang seperti sampean bilang. Nah, cuman untuk mengaktifkannya itu butuh yang namanya perkenalan. Nah, jadi kayak misal COVID virusnya diambil, kita lemahkan, dimasukkan ke tubuh, jadi tubuh menilai oh ini ada nih namanya virus COVID. Nah, jadi antibodinya muncul. Butuh perkenalan juga ya. Dulu. Jadi kalau biasa. yang tak masuk langsung virus yang kuat atau bakteri yang kuat, antibodinya belum siap nih menerima kenalan penyakit. Itu yang menyebabkan terjajah tadi ya. Betul. Berarti virus itu sudah dilunakkan ya, udah dijinakkan bahasanya. Di presto, Di presto. Betul. Itu santen. Itu emang ada Virusnya ini ya. Virusnya gameplay. Berarti gini, konsepnya kayak gini toh vaksin. Vaksin kemiskinan miskin iki sing wis lunake ya Aku gak suka. Aku gak suka itu. Tapi dok, untuk pencegahan tindakan preventif nih, kalau selain dengan vaksin ada nggak tips yang lainnya begitu dok? Jangan ke tempat endemis karena khusus meningitis kan dia endemisnya itu tadi. Ya, tapi kalau memang kita sudah panggilan wayahe umroh, wayahe haji, bisa nggak mau ke sana. Nah, nek udah dipanggil ke sana piye, Mas? Masya Allah ya langsung berangkat gas. Meh gulune kaku sih klik aku ora urus aku. Betul. Kalau menghadap ke sana nggak boleh mas, tapi yang nggak boleh itu menghadap yang maha kuasa. Oke. Ya. Oke. Paham ya itu ya. Oke. Jadi kalau sudah dipanggil ya berangkat mau nggak mau. Gitu. Dan Jenenge antisipasinya ya dengan vaksin dan aman. Lip. Ayo naik haji. Nggih. Sediko dawuh pangeran. Coba pangeran di Ponegoro. Oke dok. Tapi apa penyebarannya sendiri itu tidak meluas? Meluas kalau itu tadi misal dari Indonesia ini ya berangkat haji atau umroh kondisi tidak divaksin belum vaksin gitu ya kita di sana sehat nggak kerasa gejala demam pusing nggak ada tapi kita karier karena kita di sana kemungkinan tertular ada. Nah, tapi pembawa kita virus itu tapi yang tidak merasakan. Betul, ya. Nah, kita pulang nih ke Indonesia, ketemu keluarga di rumah, kita batuk, bersin, kena ke keluarga. Wah, gitu dia. Tular itu jadinya penyebarannya dari situ. Jadi yang terdampak malah yang di rumah. Yang di rumah. Jadi fungsinya vaksin utamanya meningitis tadi ya, selain untuk diri kita sendiri, untuk yang di rumah yang nggak berangkat. Gitu karena kita kan pengennya kalau dari Arab bawa oleh-olehnya kurma, masuk bawa ayam al-baik gitu tuh, masuk bawa malah bakteri penyakit, nah itu fungsinya di situ. Oh jadi anu itu ya? Tuh. Semengerikan Semengerikan itu ya.
Padahal enggak nyangka loh dok. Tak kira meningitis tuh ya kayak apa ya, virus-virus yang kayak flu, kayak atau pilek. Ya meriang-meriang sembuh gitu. Dan itu kan loh, durabilitasnya lama enggak dok? Si virus ini di dalam tubuh ini 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Gitu, ngeplay di kasur 5 tahun sampean. Jadi baiknya kalau tahun ini umroh, tahun depan umroh suntik lagi vaksin. Mbak menawa tiap tahun ada rezeki umroh terus tahun, nah suntik aja terus, ya. Iya. Nah, haji setahun sekali juga monggo, enggak apa-apa, mau haji terus. Amannya seperti itu ya. Tetap suntik terus kalau. Tapi janganlah naik haji tiap tahun terus. Kenapa? Masa kesini lo, Pak haji sekali. Haji 2 kali, Pak haji 2 kali, naik petang puluh kan, Pak haji kan susah ya. Oh ya, jadi memang preventif itu ya upaya kita untuk menjaga biar nggak terdampak sama. Dari Kemenak kan juga seperti itu kan, Kementerian Agama. Anjurannya ya wajib ya sekarang harus itu ya, vaksin itu ya dok ya. Dulu diwajibkan, terus sempat 2022 itu dari pemerintah Arab tidak mewajibkan 2022. Nah tapi dari range 2022 ke 2024 itu kok kasusnya penyebarannya naik. 2024 diwajibkan lagi untuk meningitis. Oke. Tapi memungkinkan nggak dok itu si meningitis ini bisa juga menjadi endemi di negara lain? Kalau dibawa banyak, karirnya banyak bisa. Gitu. Maksudnya dengan kondisi yang berbeda kan, di sana tempatnya yang ya dengan catatan itu tadi suhunya, karena bakteri kan dia berkembang biak dengan suhu tertentu. Iya, makanya biasa di Arab kita bawa ke Indonesia. Enggak semama tak. Ini virus ini masuk ke tempat kelahiran saya. Di mana? Greenland. England. Wela. Itu Inggris berarti sampai. Untuk kembang biaknya kurang optimal karena dia biasa di tempat yang suhunya ekstrim kan, panas itu tadi. Berarti ternaknya sama nih Afrika. Ternak apa sebenarnya meningitis ya ta. Itu bar tak panen lah kayak gue ya, tak panen nyontek. Oh seperti itu ya dok, meningitis itu ya. Senegal itu pokoknya yang tempat-tempat gersang ya. Tempatnya Sadio Mane. Oke. Terus apa lagi? Siapa gue dok? Nano ilmuwan. Pemainnya Liverpool. Aku rak semang aku dah. Cocok penting ya. Sepak bola saya. Penting ya. Saya tuh bola itu enggak suka. Saya itu sukanya bekerja dan beribadah, bekerja, bersyukur. Itulah tauhid. Sama. Kita bahas lagi ya. Lanjut. Oke. Mas Yanto punya materi apa lagi nih yang mau ditanyakan? Kak, ini dari pemirsa di sosmed ini yang tanya-tanya ini ya. Sobat Romani nih pasti yang tanya ini. Berapa lama seorang dapat timbul gejala setelah terpapar bakteri? Ini namanya itu, meningitis tadi. Yang tanya siapa itu? Ini Mas, yang tanya itu? Atas nama Muhammad Iwan. Nah, ini yang nama Muhammad Iwan ini. Muhammad Iwan. Oke, betul. Oke, Sobat Romani, Mas Muhammad Iwan ya. Ini didengarkan ini. Oke, Mas Muhammad Iwan Burhanuddin. Iya, betul namanya itu. Betul sekali. Mungkin sak kakak. Oke. Apa tadi Mas? Setelah berapa lama seorang dapat timbul gejala setelah terinfeksi itu? Oke. Jadi namanya bakteri kok dia menyerang itu ada yang namanya inkubasi. Nah, inkubasi itu proses dari virus atau bakteri untuk menyerang tubuh. Nah, biasanya di hari pertama sampai hari ke-14 atau ke-10 lah rata-rata itu muncul gejalanya. Hari ke-14 berarti sekitar 2 minggu ya? Ya, setelah terpapar tuh ya dok? Betul. Oh, mungkin bisa jadi habis umroh pulang kayak masuk angin kayak gitu ya dok ya? Wah kayak keselan nih ya. Mungkin gitu gara-gara numpak motor mabur ya gitu mungkin. Sawan untuk Arab. Terinfeksi apa getah kurma. Mungkin gitu ya. Enggak sih. Enggak. Oke, tapi ini dok. Tadi kan terkait masa inkubasinya sendiri ya dok. Masa inkubasi 10 sampai 14 hari. Oke. Tapi mungkin nggak dok? Kayak ini sampai berakhir sampai kematian gitu? Sangat mungkin karena nyerangnya kan di selaput otak tadi.
Itu organ yang sangat vital kan. Jadi kadang kan kalau orang nyeri kepala kadang dia ini vertigo juga bisa. Maksudnya kan mirip-mirip semua ini. Vertigo juga bisa nyeri kepala sampai muntah kan juga vertigo juga seperti itu. Jadi yang benar-benar jadi pembeda itu tadi yang kaku kuduk itu khasnya di situ. Dan hampir semua pasien yang terkena virus ini memang ada gejala Pasti kaku kuduk. Itu khasnya. Jadi sebenarnya mudah untuk diidentifikasi ya. Mudah. Setelah muncul Ya. kaku kuduk. Betul. Tapi jangan sampai ada yang teridentifikasi lah. Jangan ya, siapa sih yang kepingin masuk angin ya megah loh ya, mau pemanasan. Jangan kan masuk angin loro untu lho megah rasanya. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik juga ini Mas dari Fajar Bobby Menengolan ini ya. Masa? Iya. Lalalalalalala. Apakah meningitis dapat ditularkan melalui hewan? Iya toh, kan juga masuk akal ki flu burung, sekolah unggas, Flu sapi. flu sapi lah kamu Mas. Ada dulu ya dok, antraks tuh. Antraks. Oh, Literasimu kok oke, paham. Ini tadi host bareng. Oke. Bisa nggak dok ke hewan dok? Oke. Berarti ini mungkin asumsinya kita main ke Arab, naik unta gitu ya. Betul. Makan enggak. Di sana kan ada sajian makanan. Masuk. Enggak. Maksudnya kan ada sajian makanan yang dari sana entah. Aku sih kok kebanyakan tuh ya. Muter ki. Kancane aku numpak unta dhewe nek gletak-gletak. Berarti kejang kan dia rak kudu juga. Tapi ora iso noleh. Enggak, maksudnya kan kalau kesana kan pasti makan hidangan-hidangan yang dari Arab ini dong. Ada nggak kemungkinan nih setelah makan daging unta itu langsung terjadi meningitis itu? Kemungkinan ada nggak kira-kira? Enak mas. Enak. Tawa. Enak dok. Enak daging unta. Enak. Aku belum pernah. Oke, dijawab saya mungkin. Tanya kan apa salah masalah daging ini. Masuk ya. Jadi untuk meningitis kan penyebabnya bakteri, kalau dari Arab bakteri Neisseria meningitidis. Nah, itu sampai sekarang belum ada konfirmasi ditemui pada hewan. Itu. Jadi memang nyerangnya masih di manusia. Oke, berarti aman sama nih. Kalau mau naik unta, Kita ketawa apa sih itu? Pembelajaran kan bisa tertular dari hewan kan. Apa kita main nih ke haji kan, umroh neng Arab, kancane do neng Arab kan, kayak tau apa. Belas unta, wae do. Ker kan yo. Baru untungnya bersih. Ketularan kan tidak mungkin mas, ya gitu. Oke. Tapi enggak ya dok kalau dari aman. Hewan amannya. aman insya Allah. Berarti salah satu tindakan preventif itu tetap ke vaksin ya? Ya betul. Oke. Upaya yang lain dok, seperti kayak COVID, zaman kita COVID dulu kan kayak Masker. BHBS itu apa itu juga Tetap PHBS tetap nggak boleh ketinggalan walaupun kita ibadah di sana. Kalau PHBS tidak dijaga ya ibadahnya tidak optimal nanti kan. Oke, karena kebersihan adalah sebagian dari ya. Kamu mau melesetkan mandi? Enggak. Oh, tidak. Oke. Di rumah ini ada enggak mas? Vaksin itu ngelayani enggak untuk keberangkatan haji atau umroh itu ada enggak? Oh, itu sebenarnya nggak usah ditanyakan. Pasti ada. Oke. Itu oh ya ini sekalian kita membahas ke ini sobat Romani. Di Rumah Sakit Romani ada vaksin meningitis menyelenggarakan ya dok ya untuk keperluan haji, umroh. Sebentar dok, sebelum sampai kita itu berarti kalau kita ke negara yang lain ini kayak ke tempat asal saya di England gitu butuh vaksin meningitis enggak? Di sana meningitis memang untuk khusus yang endemis. Tapi kalau di Inggris dia ada endemis penyakit yang lain ya berarti kita vaksin yang lain itu juga. Tapi apa Rumah Sakit Romani ada dok? Contohnya Vaksin internasional gitu? Ada ya? Hepatitis kan? Ada loh. Itu selain vaksin meningitis di Rumah Sakit Romani juga ada vaksin internasional. Mas Yanto tahu buku kuning enggak? nah Kuning PPKN itu. Ya, Budi Pekerti. wis gak ono Mas PPKN saiki. Kok enggak sekali ada literasi kok yang dulu gitu loh. Ora relate loh.
Oke. Dereknya kemana ini kan? Enggak, di rumah ini tuh ada buku kuning yang itu untuk apa dok? Buku kuning ICV, itu? buku kuning itu judulnya ICV International Certificate Vaccination. Oke. Jadi dia vaksin yang berlaku secara internasional. Oke. Gitu. Jadi kita mau misal ke umroh atau haji, buku kuning dari Rumani itu bisa berlaku untuk ke sana. Nah, ini kekurangan saya mas, saya nggak pernah ke luar negeri, cuma ke luar kota. Oke. Keluar lurah ya, kelurahan udah itu. Orang berpersyaratan buku kuning kayak gini mas. Keluar- Tapi BTW ini, Hah? saya harus tak minum dulu. Oke. Ini dok, ini kita punya Romani Water. Nah ini minum dulu. diminum dulu. Ini selain pH-nya ya yang sudah disesuaikan tentu dengan Berapa mas pH-nya? enggak tahu saya. Nanti tak tanya teman-teman dulu ya. Ini kurang- Tapi yang kurang insight. yang pasti ini menyegarkan, menyehatkan dan halal. Selain menyegarkan, iki didongani dok Nah, sama ustadz Masya Allah. Romani. Bismillah. Bismillah. ini sponsor terus tuh Mas, dari tadi mas. Waker dok. Dari gunung mana mas? Seger banget ya? Gunung mas. Enggak dong. Kan saya ngaku saya jawab lah. Ini host tapi pembahasannya sampai mana-mana ya. Oke. Dan juga Mas Yanto, selain kita punya produksi Romani Water yang kita produksi sendiri, ada juga catering diet menu sehat ini ya. Menu sehat ini mulai dari 25.000 Mas Yanto. Oke. 25.000 di menu sehat ini kita bisa mendapatkan menu makanan yang sehat sesuai kebutuhannya Mas Yanto. Sudah disesuaikan. Iya, jadi kayak Mas Yanto ini kena gula. Enggak, masuk enggak. Oke, enggak kena gula ya. Ah, Oke, oke. Mas Yanto kena kolesterol. Enggak, jangan juga. Oke. Jangan Mas Yanto ya. Mas Yanto meningitis. Ya. Susah menagi. Oke. Jadi kan. Jadi untuk sobat Romani semua seumpama butuh catering diet yang berkaitan dengan gula, kolesterol atau kebutuhan yang lain bisa disesuaikan dengan ahli gizi kami. Ya, nanti dihitungkan oleh ahli gizi kami apa yang harus dikonsumsi, perhitungan kayak karbohidratnya berapa, kemudian nutrisi yang diperlukan apa saja, lemaknya itu nanti dihitungkan sesuai dengan kebutuhan sobat Romani sekalian. Bisa langsung order di WhatsApp-nya nanti di Kita kasihkan situ. sini terus pindah ke sini, pindah ke sini sama sini. Editornya Ben Mumut. Oke. Tapi untuk program diet bisa ya Mas ya. Semua kan sekarang lagi rame-rame nih pada pola hidup sehat, jogging itu pakai diet ini bisa ya. Sangat bisa sekali dan sangat rekomendasi sekali dengan harga yang sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Biasanya catering 25.000. diet mahal ya mas ya? Iya, biasanya mahal, cuman mulai dari 25. 25.000 kita sudah dapat makanan-makanan yang sehat. Yang tentunya sudah disesuaikan sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Betul, jangan all you can eat terus. Iya. Ya. Setengah mateng loh. Gak cocok. Ini catering sehat untuk Anda yang memang ingin hidup sehat. Cocok. Cocok? Oke. Ini sudah masuk ke fase penutupan Mas. Wah lah kok wis penutupan wae. Udah lama ini? Saya itu masih ingin berlama-lama dengan Habib. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Gini, jadi vaksin meningitis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Romani ini idealnya ya dok. Kita berapa hari sebelum kita berangkat dok? Oke. Dari ini kita kutip dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Kemenaknya Arab ya. Ya, yang pernah main ke sini. Pernah ke Pernah Romani? ke tempatnya dokter Habib sih. Oke. Duduk sini kemarin. Aku ramelo-melo. Aku. Oke. Jadi vaksin meningitis itu maksimal 10 hari sebelum keberangkatan. 10 hari sebelum keberangkatan. Ya, lebih dari itu lebih bagus. Karena untuk masa inkubasinya yang tadi biar ya. aktif dulu kan, vaksinnya antibodinya juga biar aktif. Nah, minimal maksimalnya 10 hari sebelum berangkat. Oke. Paling nggak sebulan lah, paling bagus sebulan. Oke. Tapi ini kan saya belum pernah ke Arab nih dok. Apa di sana juga wajib masker atau seperti apa? Kalau di Arab, kalau kemarin pas Covid iya. Untuk sekarang? Sekarang sudah Bebas ya. Berarti kan droplet banyak, ya itu Banyak. makanya Itu butuh vaksin di situ itu kan. Beresiko besar berarti ya. Kita kumpul orang
banyak kan di sana itu kan. Oke. Berdesak-desakan. Nah, Jadi memang itu sebuah upaya preventif yang Betul. wajib dilakukan untuk sobat Romani yang seumpama mau berangkat haji atau umroh. Terutama kan kalau haji kita tahu usia, betul. rentan usianya kan sudah banyak yang masuk lansia ya dok. Betul. Jadi itu sobat Romani, mungkin sobat Romani yang nonton ini ya bisa menginformasikan ke Sanak bapaknya saudara. ya yang mau berangkat haji melakukan edukasi. Kenapa sih harus vaksin meningitis ini? Kok dadak disuntik-suntik barang sebelum berangkat haji? Kadang itu yang menjadi pertanyaan sobat Romani sekalian ini. Biasanya mbah-mbah nopo sih kudu disuntik kayak gitu loh. Zaman dhisik mangkat mbahmu kok ya ora pernah suntik kok sih wajib. Itu karena di Jazirah Arab sendiri merupakan endemi untuk meningitis. Tempat berkembangnya Iya. dan hidupnya. Tapi ngomong-ngomong endemis itu apa tuh dok? Endemis ini udah mau akhir loh. Endemis kan saya taunya di sini endemis goreng, endemis kuah. Oke, nanti sponsor. Oke, lanjut Oke, ya. ya. Endemis dulu gitu. Itu apa itu biskuit? Enggak. Nah, jangan itu. Oke. Jadi endemis itu sebenarnya nggak hanya ada di luar negeri, di kita juga ada. Oke. Di Papua itu endemis apa? Malaria. Berarti endemis adalah Source-ku ngeri lah. Itu berarti endemis adalah penyakit yang berasal dari satu daerah itu Dia aja. kalau membuat konklusi nggak bisa dok. Dokter aja yang bikin konklusi. ya, jadi endemis itu suatu penyakit yang memang penyakit tersebut itu berkembang biak dan penularannya banyak di suatu daerah tertentu. Oke. Itu contohnya ya tadi kalau di Indonesia itu di Papua malaria. Kan di daerah lain nggak ada. Oke. Nyamuknya nggak bisa terbang nyampe ke Jawa kan susah. Kecuali tak ternak nih ya. Sudah nyamuk malaria. Sarapan karo wong karo dok malaria. Aku kok. Dok kok ciri-ciri dok nyamuk. Nah itu kalau di Arab tadi endemisnya itu dia meningitis. Kalau perbedaannya sama pandemi? Pandemi itu kan lebih ke global Ya. lebih besar lingkupnya. Kalau endemi daerah Satu daerah. Oke, jadi di Jazirah Arab itu merupakan tempat berkembang utama meningitis. ya, bakteri Meningitis dan kita saat kita memenuhi panggilan untuk berhaji ataupun umroh ada baiknya dan sangat disarankan untuk vaksin. bukan disarankan mas, wajib nggak boleh berangkat kalau nggak suntik. Oke, jadi Ada sertifikatnya juga ya selain dan bersertifikat ICV International Certificate Vaccination. Coba nanti tak ulang nanti International. Udah selanjutnya oke. Angel lek wong ora lahir ning England ki angel. Gitu ya sobat Romani ya. Pokoknya yang mau umroh ataupun haji udah selesai, bentar lagi umroh. Vaksinnya ke Romani saja. Ya. Vaksin meningitis. Tambah meningitis wajib. Meningitis wajib dan Yang ada tambahan lagi, biasanya orang yang pulang umroh pulang haji pulang batuk pilek. Karena apa? Kena influenza di sana. Karena kumpul orang banyak. Kita juga punya nih vaksin influenza. Komplit kan. Itu vaksinnya setelah pulang apa sebelum berangkat? Jadi begitu mau berangkat ke sini, Mbak mau vaksin meningitis dan influenza komplit. Berarti sudah sepaket ya dok ya? Bisa. Oke. Vaksin meningitis paketannya vaksin influenza. Ya. Sepaket berangkat sehat, pulang sehat. Apalagi kan kita pengennya berangkat haji pulang mabrur ya. Jangan pulang malah sakit, bawa penyakit. Nah, terutama mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu sobat Romani nih kebanyakan kan mungkin nggak tahu sih kenapa kita harus vaksin sebelum kita berangkat untuk haji atau umroh. Jadi ini alasan sebenarnya. Ini jawabannya ini. Kenapa harus vaksin? Sudah di-reveal sama Dokter Habib di sini ya. Yang sebenarnya itu adalah merupakan sebuah rahasia umum mas ini mas. Kata orang dramatik loh. Oke. Sebuah rahasia yang aku udah menyiapkan setup ini kan untuk yang model-model jadi ini kayak sebenarnya itu ditutup-tutupi dulu. Nggak ada yang tahu kayak gini. Kalau nggak Dokter Habib kasih tahu ini nggak ada yang tahu. Saya tahu Gibal dong. Ya udah lanjutkan nggak dikasih tahu. Nggak tahu ya.
Oke, jadi memang inilah alasan mengapa kita harus vaksin meningitis dan vaksin influenza. Vaksin meningitis untuk preventif saat berangkat dan vaksin influenza juga mencegah saat penyebaran influenza saat kita pulang. Karena itu sering ya, Dok. Karena sebagian besar kalau pasien yang datang ke tempat kami praktek di Poli Yusuf itu pulang haji, pulang umroh batuk tidak sembuh-sembuh, Mas. Nah, tuh. Dan kalau yang suntik, insya Allah suntik yang influenza ya, vaksin influenza, insya Allah pulang paling gatal-gatal aja hidungnya lah. Perbedaan suhu ya pengaruhnya itu. Perbedaan suhu dan sana aktivitasnya kan padat pasti kan, capek, imun turun, virus gampang masuk. Itu malah nek batuk itu sering dengar saya. Orang haji terus batuk-batuk itu sering dengar. Batuk Pak Haji. Sering denger kan? Lucu ternyata harus kepean bahan tapi jadi sembuh gitu loh. Oke, kita masuk ke closing aja. Oke, Dokter Habib, terima kasih atas ilmunya dan luar biasa sekali ini. Sudah memaparkan apa itu fungsinya vaksin dan apa sebenarnya meningitis itu yang sebelumnya saya sendiri atau yang belum paham. Ya, radang selaput otak. Betul. Jadi nanti dan sumsum tulang belakang. Oke. Terdias ora. Terdias sekali sehingga ini kumpulan kayak gini bermanfaat sekali. Ya, betul. Saya harapkan teman-teman atau bapak ibu yang ada di YouTube ataupun yang nanti tampil di situlah Sobat Romani nanti juga mengambil manfaat ini, Mas. Ya, yang penting ini disampaikan. Ini merupakan bahan edukasi yang sangat penting. Apalagi ini menjelang musim umroh. Ya, itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita pulang dari umroh ataupun haji malah bawa penyakit meletre ataupun sangat memungkinkan sekali saat di sana pun kita kena meningitis, jadi ora iso tawaf, ora kusuk gitu kan. Lempar jumroh. Kan lempar jumroh harus pas. Oh iya. Kayak lempar lebing tuh berarti. Padahal kamarnya sana nih. Kan enggak center. Oke. Kena kacane. Itu pentingnya itu untuk meningitis ini. Oke. Ki nak dibahas ini kan nak barbar ini wacaranya. Closing. Terima kasih Dr. Habib yang sudah semuanya menyampaikan segalanya. Saya Yanto dan saya Tolib. Kita undur diri, mungkin kita lagi Dr. Habib urung. Saya Yanto, saya Tolib dan kita ulang ya. Oke, closing. Oke. Terima kasih Dr. Habib yang sudah datang dan sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Ya. Saya Yanto, saya Tolib, saya Dr. Rifki Habib. Spasi ya. Cas. Balerin Nara. Enggak. Oke. Kita undur diri, kita kembali lagi ke acara podcast PKRS yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.